Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tema moderasi beragama sebagai acuan dan pembelajaran untuk menghadapi ujian seleksi nanti. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Latihan soal 3. 1. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama ditugaskan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan agama yang inklusif di sekolah-sekolah umum. Dalam prosesnya, ia menghadapi resistensi dari beberapa kelompok yang menganggap pendekatan ini melemahkan identitas keagamaan. Langkah terbaik yang harus diambil pegawai tersebut adalah A. Menghentikan program dan kembali ke kurikulum lama. B. Mengabaikan resistensi dan melanjutkan program tanpa perubahan. C. Melakukan dialog intensif dengan kelompok yang resisten untuk mencari titik temu. D. Memodifikasi kurikulum agar lebih konservatif. E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan dialogis merupakan esensi moderasi beragama. Pegawai harus mampu menjelaskan bahwa kurikulum inklusif tidak melemahkan identitas, tapi memperkuat pemahaman keberagaman. 2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI merencanakan program pelatihan dai moderat di 10 provinsi rawan konflik. Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk 5 provinsi. Strategi terbaik untuk mengoptimalkan dampak program ini adalah A. Memilih 5 provinsi dengan tingkat konflik tertinggi. B. Membagi anggaran merata ke 10 provinsi. C. Fokus pada 3 provinsi terparah dan 2 provinsi potensial. D. Menunda program hingga anggaran mencukupi. E. Mengalihkan program ke bentuk daring untuk menjangkau 10 provinsi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa strategi ini memaksimalkan dampak langsung di daerah konflik sambil membangun fondasi pencegahan di daerah potensial, sesuai prinsip moderasi yang bersifat preventif dan kuratif. 3. Seorang penyuluh agama PNS Kementerian Agama menghadapi dilema ketika diminta memberikan ceramah di acara partai politik menjelang pemilu. Ia khawatir ceramahnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Tindakan terbaik yang harus diambil adalah A. Menolak undangan dengan tegas. B. Menerima undangan dan menyampaikan materi sesuai permintaan partai. C. Menerima undangan namun hanya menyampaikan materi keagamaan netral. D. Meminta izin atasan dan mengikuti arahannya. E. Menerima undangan dan menggunakan kesempatan untuk mengkritisi partai tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sebagai PNS, penyuluh harus menjaga netralitas. Meminta arahan atasan menunjukkan profesionalisme dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. 4. Balai Litbang Agama mengadakan penelitian tentang efektivitas program moderasi beragama di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% konten moderasi beragama tidak menjangkau kelompok radikal. Rekomendasi terbaik untuk meningkatkan efektivitas program adalah A. Menghentikan program moderasi beragama di media sosial. B. Meningkatkan anggaran untuk memperbanyak konten. C. Melakukan analisis mendalam tentang preferensi konsumsi media kelompok target. D. Mengalihkan program ke media konvensional. E. Membuat konten yang lebih provokatif untuk menarik perhatian. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis preferensi media target audiens akan membantu merancang strategi penyebaran konten yang lebih efektif, sesuai prinsip moderasi yang kontekstual dan berorientasi pada sasaran. 5. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, seorang pegawai ASN Kementerian Agama mengusulkan program kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan dasar. Usulan ini mendapat penolakan dari beberapa pihak yang menganggapnya sebagai bentuk intervensi. Langkah terbaik yang harus diambil pegawai tersebut adalah A. Menarik usulan dan meminta maaf.
B. Bersikeras dengan usulan tanpa kompromi. C. Merevisi usulan menjadi program ekstrakurikuler pilihan. D. Mengajukan data dan penelitian yang mendukung pentingnya integrasi nilai moderasi. E. Meminta Menteri Agama untuk menekan Menteri Pendidikan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan berbasis bukti dan data ilmiah merupakan cara terbaik untuk meyakinkan pihak lain tentang urgensi moderasi beragama, sesuai prinsip moderasi yang rasional dan kontekstual. 6. Seorang kepala KUA menghadapi konflik antar kelompok masyarakat terkait pendirian rumah ibadah di wilayahnya. Kelompok mayoritas menolak dengan alasan jumlah pemeluk agama minoritas belum memenuhi syarat, sementara data kependudukan menunjukkan sebaliknya. Tindakan terbaik yang harus diambil adalah A. Memihak kelompok mayoritas demi stabilitas. B. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. C. Memfasilitasi dialog dengan menghadirkan tokoh agama dan masyarakat dari kedua belah pihak. D. Menolak pendirian rumah ibadah untuk menghindari konflik. E. Menyetujui pendirian rumah ibadah tanpa mempertimbangkan keberatan warga. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fasilitasi dialog merupakan implementasi moderasi beragama dalam menyelesaikan konflik. Kepala KUA berperan sebagai mediator netral yang mengedepankan fakta dan regulasi. 7. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama menemukan bahwa beberapa materi khutbah Jumat di sejumlah masjid mengandung ujaran kebencian dan provokasi. Langkah strategis terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah A. Melarang keras penggunaan materi khutbah tersebut. B. Menyusun daftar hitam khatib yang menyampaikan khutbah bermasalah. C. Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi khatib berwawasan moderat. D. Mewajibkan penggunaan teks khutbah yang disusun Kementerian Agama. E. Membiarkan dinamika tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa program pelatihan dan sertifikasi merupakan langkah konstruktif untuk meningkatkan kapasitas para khatib dalam menyampaikan pesan-pesan moderat, tanpa menghilangkan kebebasan berekspresi. 8. Seorang penyuluh agama PNS Kementerian Agama diminta memberikan penjelasan di media massa terkait isu sensitif keagamaan yang viral di sosial media. Pendekatan terbaik dalam memberikan penjelasan adalah A. Menyalahkan pihak yang menyebarkan isu tersebut. B. Menjelaskan berbagai perspektif dengan netral dan memberikan konteks historis sosiologis. C. Menolak memberikan komentar untuk menghindari kontroversi. D. Menegaskan kebenaran dari satu perspektif keagamaan tertentu. E. Menyerahkan penjelasan kepada tokoh agama yang lebih senior. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan multiperspektif dengan kontekstualisasi merupakan esensi moderasi beragama dalam menanggapi isu sensitif, membantu masyarakat memahami kompleksitas persoalan. 9. Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama melakukan survei yang menunjukkan tren peningkatan intoleransi di kalangan siswa. Rekomendasi kebijakan terbaik berdasarkan temuan ini adalah A. Menerapkan sanksi tegas bagi siswa yang menunjukkan sikap intoleran. B. Meningkatkan porsi pendidikan agama di sekolah. C. Mengembangkan kurikulum pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas. D. Membatasi interaksi antar siswa berbeda agama untuk menghindari konflik. E. Menghapus pendidikan agama dari kurikulum sekolah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengembangan kurikulum pendidikan karakter berbasis keberagaman merupakan langkah preventif jangka panjang untuk menumbuhkan sikap toleran dan inklusif sejak dini. 10. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama ditugaskan untuk mengevaluasi efektivitas program moderasi beragama di media sosial. Ia menemukan bahwa meski engagement tinggi, polarisasi pandangan justru meningkat. Rekomendasi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menghentikan program moderasi beragama di media sosial. B.
Meningkatkan frekuensi posting konten moderasi beragama. C. Mengembangkan strategi komunikasi dua arah dan memfasilitasi dialog antar pengguna dengan pandangan berbeda. D. Membatasi komentar pada postingan terkait isu sensitif. E. Fokus hanya pada konten hiburan untuk menghindari perdebatan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa strategi komunikasi dua arah dan fasilitasi dialog mencerminkan esensi moderasi beragama yang mengedepankan interaksi konstruktif, bukan sekadar penyebaran informasi sepihak.